Saudara pemirsa, saat ini saya sedang duduk di pinggir pantai Melongwane, ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan Anda lihat di belakang saya cuaca yang tidak terlalu baik. Dan memang cuaca seringkali menjadi kendala bagi masyarakat menjalankan profesi nelayan mereka dengan baik. Seringkali juga transportasi makanan atau minuman dari daerah luar ke sini atau dari sini ke luar seringkali sangat terganggu. Dan akibatnya memang harga-harga makanan di sini maupun harga-harga barang di sini jadi lebih meningkat. Kabupaten Kepulauan Talaut ini juga adalah daerah perbatasan, dekat sekali dengan kota Davao City di Filipina. Dan biasanya juga daerah perbatasan seringkali dianggap sebagai daerah garda depan. Memang dia menjadi garda depan oleh karena itu gerbang terpenting. Tapi sisi lain karena dia merupakan daerah perbatasan seringkali menjadi daerah-daerah pinggiran, marginal, dipinggirkan atau dimarginalkan. Dan bapak-bapak berada di sebuah kabupaten pulau dari 3 kabupaten pulau di Sulawesi Utara. Ada 11 pulau terluar dari 92 pulau terluar di Indonesia. 11-nya ada di sini. Salah satunya Pulau Miangas. Dia berbatasan langsung dengan Filipina. Keunikan pulau ini, dia sudah dihuni manusia 700-800 jiwa. Dan pulau ini adalah pulau satu-satunya dari 17.504 pulau di Indonesia ini. Pulau besar, sedang, kecil. Satu-satunya mempunyai sertifikat internasional. Sekarang penduduk kita di Filipina itu 30.000 ya, yang bekerja di landlord Filipina. Memang beratus tahun yang lalu, Sanger, Sitaro itu memang berkebun di sana. Kita negara yang kurang memperhatikan pulau-pulau kita, apalagi pulau-pulau di daerah perbatasan. Kita tidak ada kepedulian, tidak ada touch dari kita di pulau-pulau. Nah, salah satu hukum internasional mengatakan bahwa siapa yang mengokupai, yang peduli, yang merawat pulau itu dia punya. Sebab itu saya merasa simpati dengan PGRI ya, yang bagaimana merawat kebangsaan ini dengan menyelamatkan atau memperhatikan pulau-pulau ini. Bagaimana kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau ini diperhatikan. Apa sih akar masalah dan persoalan dari masyarakat dan gereja-gereja yang berada di perbatasan? Pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakatnya masih sangat dirasakan oleh masyarakat, masih sangat-sangat terbatas. Karena itu melahirkan tuntutan daripada masyarakat Talaut atau rakyat Talaut bahwa pemerintah harus memberi perlakuan secara khusus terhadap pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaut. Tidak hanya menyangkut aspek security, tapi juga adalah aspek kesejahteraannya. Masyarakat Kabupaten Talaut selama ini sebetulnya telah menunjukkan komitmen kesetiaan terhadap NKRI, telah memberikan kontribusi terhadap negara ini melalui kesetiaan mereka menjaga, mengawal perbatasan NKRI. Sebelum tahun 1945 negara ini dimerdekakan, itu dalam sejarah masyarakat Kepulauan Talaut pada tahun 1935 telah dipancangkan, telah dikibarkan sangsaka merah putih di bumi Prodisa atau di bumi Kabupaten Kepulauan Talaut, gerbang Indonesia di daerah Pasifik. Upaya gereja apa yang telah dilakukan yang paling konkret? Respon gereja
dalam hal ini gereja Masehi Injili Talaut, yang 90% adalah warga yang tinggal di kabupaten ini, dan tokoh-tokoh gereja, para pemuda, para kaum perempuan, anak-anak turut menyuarakan terus-menerus bahwa Talaut harus diakui menjadi sebuah kabupaten, karena berkaitan dengan rakyat di sini sudah lama merasa terpinggirkan atau dipinggirkan, sengaja dipinggirkan. Kalau begitu sebenarnya kekuatan apa yang bisa dibangun dari jemaat Germita ini, terutama untuk masyarakatnya? Falsafah Sancti Sampate Patres Irenaeus Suwaide yang menjadi moto dari gereja dan kemudian pemerintah bahkan rakyat Talaut, artinya Sansiote adalah bekerja bersama-sama dalam semangat gotong royongan, bekerja bersama-sama sehidup semati melalui sebuah musyawarah mufakat. Itu diangkat oleh tokoh-tokoh gereja, dimunculkan dalam persidangan-persidangan gereja, karena gereja ini sudah ada sebelum lahirnya Kabupaten Kepulauan Talaut, dan simbol-simbol identitas itu juga lahir dari pikiran-pikiran banyak tokoh-tokoh gereja di perbatasan ini. Pemirsa, kita telah mendengar bahwa ternyata seringkali daerah-daerah yang berada di pinggiran itu sering terlupakan, termarginalkan. Ada teriakan-teriakan yang belum terdengar, baik oleh pemerintah maupun bahkan seringkali oleh masyarakat di tempat lain. Persoalan yang sangat menyentuh kehidupan warga masyarakat itu BBM, ya. Karena di sana itu dapat membiayai kehidupan dari petani, kehidupan daripada nelayan. Sebagai pemuda gereja, juga sebagai pemuda perbatasan, berharap kepada pemerintah pusat ini ada perhatian yang sangat serius terhadap listrik perbatasan ini. Sangat dirasakan juga oleh warga masyarakat. Itu di sini persoalannya adalah jalan. Kabupaten Kepulauan Talaut kabupaten yang baru, tapi diliputi dengan berbagai persoalan. Hasil audit BPK itu disclaimer pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya bersyukur 2 tahun akhir ini BPK itu sudah tidak menetapkan disclaimer tentang pengelolaan keuangan daerah. Tantangan-tantangan apa, masalah-masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat dan terutama gereja-gereja di perbatasan. Kita akan melihat komentar-komentar dari beberapa tokoh tentang apa artinya perbatasan bagi mereka. Pikiran pokok MPH untuk sidang MPL kali ini menurut saya menarik karena berbicara soal merawat kebangsaan dan memperkuat wilayah-wilayah perbatasan. Selama beberapa hari pertemuan MPL ini, peserta terutama melihat soal wilayah perbatasan tidak saja berkaitan dengan mempertahankan nasionalisme dalam kaitan berhadapan dengan negara lain, tetapi terutama juga berkaitan dengan bagaimana negara memastikan bahwa warga masyarakatnya itu terlindungi, menikmati hak-hak hidupnya, sehingga soal-soal perbatasan itu tidak menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat. Nah, saya pikir ini penting karena ketika kita bicara soal kebangsaan dan nasionalisme, orang bicara soal harga diri berkaitan berhadapan langsung dengan kekuatan negara-negara tetangga, tetapi tidak melihat harga diri berkaitan dengan bagaimana masyarakat menikmati kehidupan secara bermartabat. Artinya bahwa masyarakat menikmati keadilan, kesejahteraan, punya makan cukup, punya sumber-sumber kehidupan yang memastikan bahwa masyarakat kita sejahtera. Melihat kebangsaan berkaitan dengan hidup secara bermartabat.
gereja harus merumuskan proaksi yang jelas lewat lembaga gereja yang ada di sekitar titik batas untuk bersama pemerintah setempat itu mendorong program-program untuk pengembangan ekonomi masyarakat di perbatasan yang real. Selama ini kan mereka ambil untung sedikit dari proses perdagangan gelap, tapi itu risikonya tinggi, itu taruhannya besar, ya. Mulai dari pelecehan seksual terhadap perempuan sampai kemungkinan dipenjara atau mengalami kekerasan oleh aparat di sana. Kita mendorong agar soal perbatasan tidak hanya dipikirkan oleh gereja-gereja yang ada di Indonesia, jadi kerjasama lintas batas, lintas border itu harus dilakukan. Perbatasan masa depan adalah perbatasan damai, bukan tembok besi yang kemudian memisahkan warga dari lingkungan keseharian, keberimanannya, sosial ekonominya. Tapi perbatasan masa depan adalah perbatasan damai yang dirumuskan sendiri oleh warganya. Nah, saya kira ini tantangan besar gereja dan pemerintah setempat, dan kita harus membangun sinergi yang kuat untuk menolong pemerintah dan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan. Ya. Semangat nasionalisme, identitas kebangsaan mesti kita tumbuhkan dalam langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang lebih konkret. Ya, nasionalisme ini kan tidak sekedar sebuah gagasan, tapi nasionalisme kebangsaan ini harus lebih terwujud dalam mewujudkan kesetaraan, ya, kehidupan bersama, rasa keadilan bagi seluruh bangsa. Kesejahteraan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi menjadi tugas kita semua. Dan oleh karena itu rasa memiliki bangsa ini, ya, rasa memiliki negara ini mesti diwujudkan juga dalam tanggung jawab kita untuk menjaga keutuhan wilayah ini. Mari bersama-sama seluruh potensi stakeholder bangsa ini kita mewujudkan kesejahteraan, ya, bersama, dan kita menjaga keutuhan wilayah kita ini sebagai milik kita. Rasa mencintai bangsa ini, saya rasa itu penting. Buktikan bahwa rakyat Papua adalah bagian daripada Indonesia melalui perubahan sikap, pendekatan, perilaku, sehingga memang lewat gereja kita harapkan bisa terjalin kembali satu hubungan kerjasama ekumenis. Dan sekarang ini bahkan sudah terjalin suatu jaringan kerjasama antara Lutheran Church di Papua New Guinea dengan GKI, dan sudah ada program exchange dari pastors, dari pendeta, bahkan mahasiswa, dan ada kunjungan-kunjungan ibu-ibu, para pendeta antar dua belah pihak. Jadi ada kemajuan yang cukup berarti sekarang terjadi. Kami membahas masalah perbatasan, jadi saya pikir tiap sinode yang berhadapan langsung dengan perbatasan, termasuk di dalamnya Gemit, kita mesti merancang model-model pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan jemaat yang ada di perbatasan-perbatasan. Di samping itu kita juga mendorong pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk secara serius